Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, al-ikhwa fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, Allah pasti akan tambahkan nikmatnya. Kita tidak pernah lelah untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur nikmat, Allah akan turunkan azabnya. Na'udzubillahi min zalik. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang agung, Nabi yang dimuliakan dunia dan akhirat oleh para malaikat, oleh para nabi-nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya. Marilah kita mengucapkan salawat kepada beliau agar kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari tidak ada syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita mengkaji surat ayat-ayat pendek ya, seperti qul a'udzu birabbil falaq. Untuk apa? Agar kita jangan digoda oleh setan ketika kita membuat suatu kebaikan, ketika kita mau untuk sedikit berubah begitu ya, tapi setan mengganggu kita, sehingganya kita tergoda oleh dia. Nah, kita ambil saja contoh kita dalam sehari-hari. Kita belajar ngaji dari minggu ke minggu. Kalau menurut ajaran setan itu kita diajaknya untuk tidak mengulang-ulang pelajaran itu, tidak membacanya, tidak menghafalnya.
lalu kita ikut. Nah, berarti kita sudah ikut langkah-langkah setan. Padahal Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuhmu yang nyata. Itu contoh kecil saja bagaimana dia bisa menggoda manusia agar lupa dari tuntutan-tuntutan yang mesti dikerjakannya untuk kebaikan ke depan. Itu contoh-contoh kecil saja di dalam hidup ini. Nah, kemudian contoh lain, saya anjurkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau ngaji, ayo bawa Al-Quran, atau Al-Quran juga ada di masjid, bisa dipakai. Tapi pas kita mau ngaji, nggak ada yang pegang Al-Quran. Kenapa? Dilupakan oleh setan. Nah, itu pekerjaannya. Jadi kita gampang untuk ditiru, diajak, dilupakan oleh setan. Bayangkan saja Nabi Musa saja dengan anak buahnya dalam perjalanannya mencari Nabi Khidir, ada satu peristiwa yang sepatutnya nggak lupa, tapi bisa lupa. Apa peristiwanya? Ketika mereka berhenti di suatu tempat di bawah batu di pinggir laut, berlindung di situ, itu lauknya ikan yang sudah dimasak, tinggal dimakan saja, tiba-tiba melompat ke dalam laut itu. Nah, itu kan kejadiannya aneh. Tapi anak buahnya tadi lupa menyampaikannya kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ikannya itu melompat. Dia bilang bahwa setan telah membuat aku lupa untuk menyampaikan berita ini kepadamu. Nah, jadi setan itu dia bekerja terus gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sering-sering membaca surat-surat yang sifatnya ta'awuz itu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, surat Ikhlas, surat Falaq dan surat An-Nas itu. Untuk apa? Agar kita jangan gampang untuk dipesongkan, ya, dari kebaikan oleh setan. Nah, gampang saja oleh setan untuk memesongkan kita kan. Kita mau niat baik tapi dilupakannya. Sebab itu kita perlu membaca surat apa? Surat apa, bapak-bapak? Al-Falaq, An-Nas, surat apa lagi? Al-Ikhlas. 3 surat itu setiap pagi, setiap sore sebelum tidur itu wajib kita membacanya itu. Mesti kita baca. Pagi ya kita baca, nanti sore kita baca lagi, nanti sebelum tidur kita baca lagi gitu. Dan bahkan anjuran Rasulullah kalau boleh sesudah setiap sholat itu kita membacanya, ya. Kalau bisa, kalau sempat setiap selesai sholat dibaca, ya. Ini untuk mengusir gangguan-gangguan setan dari diri kita gitu. Karena manusia itu tidak bisa melihat yang namanya iblis, itu nggak bisa dia lihat, tetapi iblis bisa melihat dia. Itu persoalannya. Kita hanya bisa merasakan bahwa digodanya, bahwa kita sedang disesatkannya, atau minimal
sedang dihambatnya untuk berbuat baik. Itu hebatnya dia. Kita mau berbuat baik, dihambatnya. Kita kalah oleh dia. Nah, itu hebatnya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, mari kita bermohon kepada Allah agar terjauh daripada godaan setan yang terkutuk. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah, ya, ayat 11, 12 dan 13, ya. Pada 2 minggu sebelumnya kita mengkaji ayat 10, 11 dan, ya, ayat 9, 10 dan, ya ayat 9, 10 gitu, ya. Ayat 8, 9, 10, ya. Sekarang ayat 11, 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza, ya, itu untuk menunjukkan namanya zaraf atau zaman, ya, yang ke depan, ya, artinya yang akan terjadi gitu kan. Jadi kalau dikatakan kepada orang-orang munafik itu, ya, kalau dikatakan kepada mereka itu apa? La tufsidu fil ard. Jangan bikin kerusakan di permukaan bumi, ya. Tufsidu artinya al-fasad, ya, kerusakan. Apa saja yang membawa kepada kerusakan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang membawa kepada kerusakan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena merusak itu gampang, ya, memperbaikinya sulit. Apa kerusakan orang munafik? Bikin fitnah, ya. Pertama, coba saja dia melakukan fitnah, umpamanya memfitnah istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminun, ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia fitnah bahwa Aisyah melakukan kejahatan begitu. Maka bertebaranlah kabar bohong itu di seluruh Madinah sampai ke Mekah gitu kan. Masalahnya orang-orang yang ada dalam hatinya itu penyakit, cepat saja percaya, ya. Jadi akibat dari tindakannya itu kan luar biasa, ya. Terjadilah berbagai cemoohan terhadap Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada umat Islam, dan macam-macam, ya. Namanya fitnah, dari satu hal tambah satu hal, nambah gitu kan. Cerita awalnya satu tapi menjadi berkembang biak cerita itu, tidak bisa dikontrol gitu kan. Nah, bingung umat akibatnya. So, orang kalau berbohong, hari ini dia bohong, besok bohong,
lama-lama orang percaya juga dengan bohongnya itu gitu kan. Nah, itu susahnya manusia ini. Di manusia itu kalau setiap hari dibohongi gitu kan, ya lama-lama percaya aja tuh orang yang dibohongi gitu kan. Nah, tapi namanya manusia itu ya, kalau dia mau memperbaiki pikirannya, memperbaiki hatinya, ya Allah akan turunkan hidayah kepada dia, petunjuk. Allah tunjukkan yang benar ya. Nah, seperti kasus Aisyah, Allah turunkan ayat tentang fitnah terhadap Aisyah. Nah, barulah umat Islam yang hatinya baik ya, hatinya tunduk kepada Allah, sudah tenang bahwa sesungguhnya itu adalah berita bohong, berita hoax gitu kan, hoax gitu. Nah, jadi kalau beritanya bohong begitu, umat Islam nggak percaya lagi. Tapi yang namanya orang-orang munafik tetap juga nyebarkan berita bohong itu, tetap juga dia memfitnah. Itu akibat ya. Jadi dia bikin adu domba antar umat Islam ya. Itu pekerjaan orang-orang munafik, sehingga umat Islam jadi lemah. Antar umat Islam dipecah-pecah gitu kan. Umat Islam itu sepatutnya bersaudara, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling melemahkan, tidak boleh saling mencari-cari kesalahannya. Tapi yang terjadi, banyak umat Islam itu saling berantem gitu. Kenapa saling berantem itu? Nah, ini pekerjaannya orang-orang munafik. Hal-hal kecil dibesar-besarkan gitu. Hal-hal yang tidak perlu itu dibesar-besarkan. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak suka hal-hal kecil kemudian dimasukkan ke dalam hati, ya rusaklah begitu kan. Orang satu masjid, orang satu jamaah ya, orang bersama-sama mengaji, itu bisa saling berantem. Kenapa? Ya karena tadi hatinya nggak dikontrol oleh setan tadi. Lalu hal-hal yang disebutnya fitnah itu dimasukkan ke dalam hati, tidak tidak mencoba untuk merubah diri, tidak mau untuk menghisap diri, introspeksi diri. Jadi kalau orang kritik kita, umpamanya kita sepatutnya introspeksi dong diri kita. Mungkin kita salah. Kalau kita salah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak salah, tanya ke teman kita, ada nggak saya salah ini? Kalau ada, tolong kasih tahu. Teman yang baik, dia akan ngasih tahu kesalahan kita. Tapi teman kalau nggak baik, dia akan menjadikan kesalahan kita sebagai fitnah. Nah, padahal umat Islam itu mesti saling menutup aib gitu kan. Nah, itu namanya bikin kerusakan, ya. Bikin kerusakan. Wa idza qila lam, ya, wa idza qila lil munafikin, kalau kamu katakan kepada orang munafik itu ya, bahwa kamu jangan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ya. Kamu jangan bikin hal-hal yang merusak di permukaan bumi. Kamu jangan melakukan fitnah, kamu jangan mengadu domba, kamu jangan menjatuhkan umat Islam, kamu jangan mencari-cari kesalahan umat Islam gitu kan enggak? Nah, kalau itu dikatakan, ya kamu jangan merusak kepada alam ini, umpamanya kan ya, ini membangun tapi alam ini dirusak sehabis-habisnya gitu kan, sehingga menimbulkan bencana, banjir di mana-mana gitu kan. Nah, katanya kalau bilang saya membangun ini, tapi sebenarnya dia merusak. Nah, ini yang disebut dengan
kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa kami membikin kebaikan, bukan membikin kerusakan. Ya, kami cari adalah kebaikan. Jadi dia buat fitnah, lalu dia bilang, oh kita ingin kebaikan, gitu kan. Dia adu domba umat Islam, lalu dia bilang bahwa kami ingin memperbaiki. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang mereka perbaiki, kecuali hanya kerusakan. Ya. Mereka hanya bikin kerusakan, bukan bikin kebaikan. Setiap hari kerusakan demi kerusakan itu yang diciptakan, gitu kan, bukan untuk kebaikan kepada manusia. Nah, lalu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya mereka itu bukan bikin kebaikan, malah mereka membuat kerusakan. Ya, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bikin kerusakan itu. Nggak sadar dia bahwa mengadu domba umat Islam itu merusak, bahwa mereka itu menfitnah umat Islam itu adalah merusak, bahwa antara satu dan yang lain bermusuhan adalah merusak. Ya. Bahwa sesungguhnya berbohong itu adalah merusak. Tapi mereka bikin dan bilang bahwa kami bukan bikin kerusakan, tapi kami bikin kebaikan. Nah, kita bilang bikin kerusakan tapi bikin kebaikan. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Itulah sifat-sifat orang munafik itu. Allah bilang mereka bikin kerusakan, tapi mereka bikin kebaikan menurut mereka. Nah, lalu orang-orang beriman mengajak mereka. Apa yang diajak? Diajak mereka itu sadar, jangan jadi orang munafik lagi. Sadar, mari beriman kepada Allah. Ya. Jadi kalau diajak untuk beriman kepada Allah, wa idza qila lahum aminu, ya, dan dikatakan kepada mereka berimanlah kamu, kama amanan nasu, sebagai mana orang-orang Islam yang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah jalan dan petunjuk yang benar. Carilah jalan kebaikan. Ya. Banyaklah merenung kepada Allah. Banyaklah menghitung-hitung diri. Perkuatlah hubungan persaudaraan. Perkuatlah ikatan persaudaraan antara sesama muslim dan ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajakan dari orang Islam. Jadi kalau mereka diajak kembali kepada jalan yang benar, ya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, tapi mereka menjawab apa? Qalu anu minu kama amana sufaha. Jawab mereka apa? Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Nah, dia bilang bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, ini coba bayangkan itu.
Jadi dari zaman lampau sampai zaman sekarang, orang-orang munafik itu seperti itu. Orang-orang beriman itu diketawain itu. Mereka ketawain itu orang-orang beriman itu. Mereka nggak suka orang beriman gitu kan. Nah, mereka candain itu. Orang-orang beriman kepada Allah, lihat saja itu di dalam media-media sosial gitu kan. Orang-orang munafik itu tidak suka. Ya. Kalau umpamanya kita bilang carilah pemimpin itu karena Allah, yang beriman kepada Allah, dia buat candaan. Kita mencari pemimpin bukan mencari kiai, kata dia. Kalau cari kiai ya mesti yang yang paham Al-Quran, paham mengaji, kata dia. Kalau cari pemimpin tidak begitu. Itu kan nama candaan dan juga hinaan. Yang ngomong siapa? Orang Islam juga. Padahal Allah sudah tetapkan ya. Jangankan mencari pemimpin, mencari teman saja. Tidak boleh sembarangan orang dicari teman. La tattakhizu bitonatan min dunikum, kata Allah Subhanahu. Kamu untuk mencari teman setia saja, tidak boleh kamu sembarangan orang. Mesti dengan orang-orang yang beriman juga. Itu Al-Quran menentukan kepada kita. Apalagi mencari pemimpin, mesti wajib pemimpin itu orang yang beriman kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang dia sholat ya, tidak main-mainkan agama Allah ya, tidak menjadi orang-orang yang kriminal ya, orang-orang yang bikin kerusakan. Nah, ini hal-hal yang sangat merusak kepada ajaran Islam itu. Nah, dilarang bicara politik di dalam masjid. Itu juga semua hidup ini tidak bisa lepas daripada politik. Ya. Cari makan juga berpolitik kita. Bekerja juga berpolitik. Ya. Semua adalah politik begitu. Tidak ada yang lepas daripada politik. Dilarang untuk bicara politik di masjid. Ini yang bikin aturan itu pasti orang-orang munafik. Ya. Orang kafir nggak bakal berani mereka itu bikin peraturan itu. Kenapa? Kalau mereka kafir, ya mereka pasti akan diserang habis-habisan oleh umat Islam. Lalu disuruhlah orang-orang munafik bikin peraturan. Nah, si munafik ini dia bilang demi untuk kebaikan, demi untuk ketenangan ya, demi untuk kebaikan negara dan lain-lain sebagainya, maka kita bikin peraturan. Maka bahasanya bahasa itu. Padahal kata Allah mereka tidak sadar. Walakin la yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bikin kerusakan itu. Mereka menjawab, kenapa kami mesti beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Jadi dia tuduh orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang bodoh. Apa iya? Ya, bodoh orang-orang beriman itu? Nyatanya enggak. Yang masuk Islam itu orang-orang yang terdidik, orang-orang yang pintar. Ada juga enggak orang-orang yang kurang pintar masuk ke dalam Islam? Ada. Bercampur di sana, tapi yang terdidik itu jauh lebih banyak daripada yang bodoh itu gitu kan. Yang tidak berpendidikan gitu kan. Itu sedikit sekali. Yang paling banyak itu adalah orang-orang pintarnya. Orang-orang pintar di Arab itu Abu Bakar, Umar, Utsman,
Ali, itu orang-orang pintar saja semua. Ya. Abu Tolha, kalau yang kaum Ansor itu Abu Musa al-Asy'ari, ya. Itu orang-orang pintar semua yang masuk ke dalam Islam. Jadi tidak sembarangan orang yang masuk, tapi mereka sebut itu sebagai orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh ya? Karena mempercayai Allah dan mempercayai Nabi Muhammad SAW. Nah itu ketololan mereka. Mereka mengatakan orang ngikuti Allah, ngikuti Rasul itu adalah orang-orang bodoh. Ala innahum, kata Allah, humus sufaha, ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka yang sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh, ya. Kenapa dianggap mereka orang-orang yang bodoh? Ya, karena mereka hanya dengan dengan nafsu dia, dengan nafsunya untuk mengomong, nafsunya untuk mencela, memusuhi Islam itu hanya karena nafsunya, ya. Nafsu apa? Ya, kesombongan, ya. Ada kesombongan mereka. Mereka biasanya menjadi pemimpin di kalangan masyarakat mereka, ya. Kan mereka yang mimpin upacara-upacara keagamaan jahiliyah itu, mereka yang mimpin. Orang yang bertelanjang-telanjang di depan Ka'bah itu mereka yang mimpin biasanya. Ya, orang yang ngeliling Ka'bah ya tanpa busana dan lain sebagainya, mereka yang mimpin itu. Sekarang peranan mereka akan dihilangkan, ya. Makanya mereka marah. Agama nenek moyang mereka yang salah itu akan dibuang. Itu sebabnya mereka marah, ya. Kerja-kerja dukun-dukun sebelumnya itu akan dibuang, makanya mereka marah. Kan orang-orang jahiliyah itu sifatnya kan suka berdukun, ya. Nah, kalau mau ada apa-apa supaya hari cerah, panggil tukang apa namanya itu, pawang ya, pawang hujan gitu kan. Nah, panggil pawang hujan. Nah, masa si pawang yang bodoh itu seorang kepala negara percaya gitu kan? Nah kan aneh. Siapa yang bodoh sebenarnya? Ya, siapa yang bodoh sebenarnya? Mereka yang bodoh atau orang Islam yang bodoh? Orang Islam itu larang, nggak ada pawang-pawangan. Kamu kalau mau minta air hujan tuh nggak diturunkan, ya doa kepada Allah. Kalau minta untuk diturunkan, doa juga kepada Allah. Allah lah yang berkuasa untuk menurunkan hujan dari langit itu, ya. Allah yang menurunkan dari langit hujan-hujan itu, ya. Tidak ada yang lain, ya, yang menurunkan hujan dari langit itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang menurunkan, ya. Kamu carilah bukti-bukti, kata Allah. Siapa yang bisa menurunkan air dari langit? Afaraitumul ma'al ladzi tashrabun. Ya, coba kamu perhatikan hujan, air yang kamu minum itu. Antum tanziluna am nahnul munzilun, kata Allah. Apakah kamu yang bisa menurunkan dari langit atau kami yang menurunkan, kata Allah. Ya jelas yang bisa menurunkan dan menstop hujan-hujan itu adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada manusia punya kemampuan untuk menurunkan hujan ataupun menstop hujan itu mau turun gitu kan. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah, janganlah kita menjadi orang-orang yang bodoh itu. Nah, tapi orang-orang munafik itu mengatakan bahwa yang bodoh itu umat Islam, ya. Dia mengatakan bahwa yang bodoh itu umat Islam, ya. Dan mereka
tidak tahu bahwa mereka bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu adalah sedang dalam keadaan bodoh. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya bercerita tentang orang-orang munafik itu supaya apa? Supaya kita jangan terkena oleh sifat-sifat orang munafik itu. Jadi kalau ada hal-hal yang merendahkan kepada Islam, kita jangan percaya. Ya. Pastikan bahwa apa-apa yang ada di dalam Islam itu adalah suatu kebaikan. Apa-apa yang ada di dalam Islam itu adalah suatu kebenaran. Apa-apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang pasti benar. Tidak ada yang salah, ya. Kecuali kalau ada orang ya membawa berita-berita bohong tentang sunnah Nabi, ya. Jadi itu bukan sunnah, tapi dia sebut sebagai sunnah, ya. Atau sesuatu yang Rasul tidak wajibkan, tapi dia sebut-sebut itu sebagai suatu yang wajib, ya. Nah, itu hal-hal yang merubah dari aturan Islam. Tapi apa-apa yang Allah sampaikan dari Al-Quran kepada kita, dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. 100% itu pasti benar. Kalau ada yang tidak benar, itu pasti manusia yang salah memahaminya, ya. Salah dalam menerjemahkannya, salah di dalam menafsirkannya, ya. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan kita sampai salah di dalam memahaminya, salah di dalam menerjemahkannya, ya, salah di dalam menafsirkannya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak perlu belajar, ya, perlu menuntut ilmu. Tidak ada kata lain kecuali hanya dengan belajar dan belajar dan belajar kita bisa tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Tapi kalau nggak mau belajar, nggak bakal tahu-tahu, ya, akan jadi orang bodoh. Maka itulah yang diperbodoh-bodoh oleh orang munafik nantinya. Ya. Jangan sampai kita diperbodoh-bodoh oleh orang munafik, ya. Kita nanti menjadi sesat. Untuk jadi sesat tidak susah-susah, gampang oleh setan menyesatkan manusia. Siti Hawa, Nabi Adam alaihissalam saja bisa sesat oleh setan, apalagi kita ini. Siapa kita, ya? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, minggu depan ngaji bawa Al-Quran ya ibu. Bu, ianya cepat tapi bawanya lambat. Nanti baca lagi tuh ayat itu, ya. Ya. Ada nggak ibu-ibu pegang Al-Quran di sana? Hah? Ada? Hah? Ada siapa ibu apa yang pegang Al-Quran? Hah? Coba dibaca ayatnya, Bu. Ayat 11, 12, 13. Ya, Al-Baqarah. Ya, ayat 11, ayat 12, ayat 13.
Ya, terjemahkan, Bu. Baca artinya, Bu. Oh, nggak ada artinya ya? Ada Al-Quran yang saya bagi-bagikan dulu punya arti semua itu. Berarti itu bukan Al-Quran itu tuh. Jadi ya nggak apa-apalah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya pikir tadi sudah disampaikan artinya, udah dapat itu artinya. Hah, belum dapat ya? Ya, ya, ya. Terima kasih, Bu, ya. Aduh. Jadi hafal dulu, Bu, nanti minggu depan baru. Jadi hafal dulu. Hafalnya itu dari ayat 1 ya. Dari ayat 1 sampai ayat 13-nya dihafal itu kan. Bu-ibu ya, yang banyak dapat pahalanya tuh ya Bu Sudartini aja tuh yang ngomong, Bu Sudartini yang bertanya, Bu Sudartini yang baca Al-Quran, Bu Sudartini. Atau hanya Ibu Sudartini aja, ibu-ibu di sana, yang lain nggak ada orangnya nggak? Ya, ibu dan bapak-bapak, baiklah kita selesaikan kajian kita ini. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Pak Narta, Pak. Silakan.